Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa Teknik Elektro S1 ya khususnya. Dalam semester ini saya diberi amanat untuk mengampu mata kuliah medan elektromagnetik. Dimana kuliah ini adalah terdiri dari 4 SKS ya, jadi kita akan melakukan dalam satu minggu ada 2 pertemuan ya. Jadi satu pertemuan bisa dibagi menjadi 2 SKS, jadi 2 SKS kali 2 pertemuan dalam satu minggu menjadi 4 SKS, di mana satu SKS kita bertemu selama 50 menit. Baik adik-adik, buku referensi, jadi dalam pertemuan pertama akan saya berikan buku referensinya ya. Jadi buku referensi yang dipakai adalah Engineering Elektromagnetik, Engineering karangan William Hyde. Jadi ini kalau nggak jelas bisa disampingkan di sini ya. Sini adalah Engineering Elektromagnetik. Adapun ini adalah buku referensi utama. Ya, jadi buku referensi utama bisa dipakai, ini yang ada sering beredar, yang banyak beredar di perpustakaan dan di e-booknya. Baik, untuk berikutnya adalah tentang materi atau sebaran materi pada tiap pertemuannya. Jadi ada 15 materi ya. Jadi 15 materi ini nanti dalam ke depan dalam prakteknya akan saya bagi menjadi total menjadi 14 pertemuan ya. Jadi 14 pertemuan pada separuh mid ya, setengah sampai UTS setengah semester ya, setengah semester. Untuk selanjutnya ditambahkan dengan 14 pertemuan sampai menuju ke UAS. Jadi total ada 28 pertemuan. Oke, 15 materi itu adalah sebagai berikut ya. Jadi pertama adalah yang kita pelajari adalah tentang pendahuluan ya. Dalam pendahuluan ini saya akan menjelaskan tentang analisis vektor. Ini adalah fondasi dalam untuk sebagai tools untuk mengerjakan soal-soal di dalam medan elektromagnetik, yaitu analisis vektor. Pada tentunya ini adalah analisis vektor dasar ya pada bagian pertama. Untuk yang kedua adalah analisis vektor juga lebih mendalam ya, yang saya sebut dengan bagian kedua. Oke, yang nomor tiga adalah hukum kolom dan intensitas medan listrik. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah tentang kerapatan flux listrik dan hukum Gauss. Baik, untuk selanjutnya adalah pertemuan kelima ya. Jadi kelima adalah pertemuannya adalah tentang divergensi
persamaan Maxwell dan teorema divergensi. Pertemuan keenam adalah tentang energi listrik dan potensial listrik. Dan untuk pertemuan 7 adalah gradien potensial dipol listrik kerapatan energi di dalam medan elektrostatik. Dan pertemuan ke-8 adalah arus dan konduktor. Pertemuan 9, meskipun prakteknya dalam pertemuan 8 nanti kita melakukan evaluasi, yaitu ujian tengah semester. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya setelah 8 dan 9, nomor 9 adalah baik. Untuk yang pertemuan ke-9 yaitu menjelaskan tentang materinya adalah tentang dielektrikum dan kapasitansi. Oke, untuk pertemuan ke-10 akan saya tulis setelah ini. Baik, pertemuan 10 kita akan membahas tentang materi persamaan Poisson dan persamaan Laplace. Untuk pertemuan 11 yaitu hukum Biot-Savart, hukum Ampere, Coulomb, dan teorema Stokes. Pertemuan ke-12 akan membahas tentang flux magnet, kerapatan flux magnet, dan potensial magnetik. Untuk pertemuan ke-13 yaitu tentang gaya-gaya magnet, gaya dan torsi pada sebuah rangkaian bertutup. Baik, untuk pertemuan ke-14 materinya adalah menjelaskan tentang bahan-bahan magnetik dan induktansi. Yang ke-15 dan yang terakhir adalah medan fungsi
waktu dan persamaan Maxwell. Baik, untuk pertemuan pertama ya, kita akan mencoba memahami tentang pengertian dari sebuah bilangan skalar dan vektor ya. Jadi bilangan yang akan digunakan dalam operasi medan-medan elektromagnetik yaitu adalah skalar dan vektor. Tentunya ada dua terminologi ya antara skalar dan vektor ya. Jadi skalar itu adalah artinya apa? Adalah istilah yang merujuk ke sebuah pusaran yang nanti nilainya akan direpresentasikan oleh sebuah bilangan nyata yang bersifat tunggal, yaitu bernilai positif atau negatif. Dimana contohnya adalah misalkan dalam contohnya kehidupan sehari-hari adalah bilangan atau notasi skalar itu adalah suhu, massa sebuah dan massa kerapatan zat dan volume. Nah, untuk yang istilah berikutnya adalah vektor. Vektor di sini adalah artinya sebuah pusaran yang memiliki nilai atau magnitud ya. Di dalam nilai juga ada nilai magnitud dan arah. Jadi ada keduanya, arah dan magnitud di dalam sebuah ruang atau dimensi, di mana magnitud itu adalah mengindikasikan sebuah nilai adalah nilainya mutlak. Nilainya nanti akan selalu positif ya. Jadi bedanya skalar dan vektor, skalar tidak memiliki arah tetapi vektor memiliki arah. Contohnya, karena nilainya positif, contohnya saja di dalam kenyataan adalah gaya ya. Ada gaya, ada kecepatan ya. Di dalam fisika dasar sebenarnya sudah diterangkan ya di fisika mata kuliah fisika dasar, tapi nggak ada salahnya, nanti akan saya ulas kembali. Ada kecepatan, ada percepatan, ada intensitas medan listrik, ada intensitas medan magnet. Nah, jadi nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan ya, akan saya berikan penjelasan tentang apa itu medan listrik, apa itu medan magnet. Baik, di dalam buku-buku literatur ya, notasi vektor itu dinyatakan dengan tulisan cetak yang tebal. Misalkan ya karena di sini lewat spidol di whiteboard ya, jadi menulis tebalnya adalah diberi tebal seperti itu. A, tapi tebal. Di situ ada A kecil ya, juga bisa dinotasikan dengan notasi X tapi tebal. Jadi di dalam besaran skalar itu nanti akan ditulis dalam sebuah tulisan yang artinya di dalam reguler ya, dalam hal biasa nanti dicetak miring. Misalkan yang saya katakan itu tebal, ini salah satu contoh literatur tertentu, juga ada yang menyatakan bahwa dia di situ cetak miring ya, agak miring nih. Jadi untuk tulisan tangan ya, notasi vektor umumnya bisa ditunjukkan dengan membubuhkan garis atau anak panah yang ditulis di atas sebuah simbolnya. Misalkan vektor A, bisa dinyatakan vektor A seperti ini. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang menggambarkan sebuah vektor. Menggambarkan sebuah vektor yaitu misalkan diberi contoh seperti garis panah seperti ini. Tanda panah ya.
Dia di sini menyatakan bahwa di sini adalah sebuah titik yang dinyatakan dengan ekor ya. Ya saya katakan ini istilahnya ekor. Dan di sini adalah kepalanya. Nah, di dalam sebuah arah vektornya adalah ke arah yang memberikan arah sebuah vektor ya, arahnya ke sana. Dimana ini selalu diberi tulisan A besar, yang menyatakan bahwa di sini adalah A vektor, atau bisa seperti ini, A ada panah di atasnya. Jadi menyatakan bahwa dia di sini adalah vektor. Kalau kita tarik garis lurus sumbu X ya, kita bisa lihat ya di sini bahwa ada sudut yang terbentuk ya. Sudut terbentuknya adalah saya katakan bisa di sini adalah sudut yang dibentuk akibat vektor A. Ya di sini ada sudut yang lebih kecil. Saya katakan lebih kecil karena dia di sini dibandingkan dengan sudut yang ada di sini. Nah, di sini memiliki sudut yang lebih kecil, dan nanti dalam selanjutnya nanti dua sudut ini akan diberi penamaan yang berbeda ya. Bisa theta 1, theta 2, bisa saya katakan ini theta, bisa saya katakan epsilon, dan nanti sesuai dengan permasalahannya nanti di dalam masalah medan elektromagnetik ya. Nah, tentunya tadi kan saya jelaskan bahwa vektor memiliki magnitudnya. Di mana magnitud? Magnitud adalah yang saya katakan seperti di sini. Saya beri tanda absen kurawal ini, di sini adalah menyatakan nilai magnitudnya. Yang saya katakan dia selalu simbolnya adalah A mutlak. Nah, ini saya katakan dia di sini adalah magnitud. Nah, di sini menyatakan arah vektor tadi. Ini arahnya. Arah vektor. Nah, di sini adalah menyatakan nilai magnitudnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang aljabar vektor. Aljabar vektor ini ada 4 ya operasinya. Operasi aljabar vektor ini ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, jadi akan saya bahas tentang penjumlahan terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang penjumlahan atau operasi aljabar vektor di dalam sebuah operasi vektor ya, tentunya ada dua atau lebih ya vektor ya. Jadi vektor A, vektor B, dan vektor C nanti kalau bisa direpresentasikan. Contohnya misalkan di penjumlahan. Operasi aljabar vektor dalam penjumlahan yaitu saya beri contoh misalkan A plus B sama dengan B, memiliki sama dengan sifatnya adalah sama dengan B plus A. Nah, di sini mengikuti hukum komutatif. Jadi di dalam representasinya bagaimana kalau di dalam gambar ya? Di dalam gambar yang memiliki artinya misalkan seperti ini. Nah, ini ada vektor A, di sini ada vektor B. Mana garis yang saya beri tanda warna biru dia di sini. Ini menyatakan vektor A plus B. Nah, bagaimana kalau ada vektor C dia di sini? Nah, dia di sini vektor C bisa menjadi seperti ini. Dalam hal penjumlahan ya, jadi seperti ini hukumnya. A plus dalam kurung A plus dalam kurung B plus C sama dengan A plus B dalam kurung ditambah dengan C. Nah, ini memiliki sifat yang saling atau hukum asosiatif.
baik, untuk operasi aljabar berikutnya adalah operasi pengurangan. Bagaimana operasinya kalau pengurangan sifatnya? Yaitu misalkan ada vektornya tadi, misalkan A min B sama dengan A plus dalam kurung minus B, dimana tanda negatif mengindikasikan adalah vektornya nanti akan dibalik. Kalau dalam gambar seperti apa? Gambarnya adalah seperti ini. Nah, dia vektor B nya arahnya terbalik. Nah, jadi ada minus B, di sini ada plus A. Dimana arah vektornya jadi seperti apa? Vektornya ada vektor hasil pengurangan A minus B, arahnya bagaimana? Akan saya beri gambar garisnya dengan warna yang berbeda ya. Nah, itu seperti ini. Ini adalah vektor yang menyatakan arahnya A minus B. Kemudian kalau diberi saya tanda titik seperti ini. Oke, notasi berikutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang perkalian vektor ya. Jadi kadang kalanya perkalian vektor adalah bisa vektor dikalikan dengan vektor, bisa juga vektor dikalikan dengan skalar. Untuk hal ini akan saya coba menjelaskan dengan tentang perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar. Apakah bisa? Tentunya juga bisa. Nah, di sini adalah mengikuti sifatnya seperti apa? Sifatnya adalah asosiatif dan distributif. Asosiatif dan distributif. Bagaimana cara mengalikannya? Oke, jadi misalkan saya beri notasinya itu adalah asosiatif dan distributif tadi. Misalkan ada R dan R plus S. Ini adalah penjumlahan vektor A plus B. Artinya dia di sini R plus S ini akan menjadi dikalikan dengan seperti ini. R A plus B ditambah S kali A plus B. Nah, ini nanti artinya menjadi nilainya seperti ini. RA plus RB plus SA plus SB. Oke ya, jadi kalau saya katakan bahwa di sini pembagian vektor dengan skalar itu sama dengan juga perkalian dengan kebalikan skalar tersebut. Nah, jadi bisa saya notasikan seperti ini. A per N sama dengan 1 per N kali A. Artinya dua vektor itu nilainya akan sama apabila nanti misalnya seperti ini. A minus B sama dengan 0. Artinya vektor A dinyatakan sama dengan vektor B. Jadi dalam perkalian vektor dengan skalar ya, memiliki asosiatif dan distributif, di mana vektor ini skalarnya bisa dinotasikan dengan notasi R plus S. Baik, materi berikutnya adalah tentang sistem koordinat persegi atau yang saya katakan singkat dengan SKP. Sistem koordinat persegi atau yang bisa saya katakan sistem koordinat kartesian atau di literatur lain adalah sistem koordinat kartesian. Sistem koordinat kartesian. Dalam sistem koordinat kartesian yaitu ada di sini adalah memiliki salah satu ya, sistem koordinat kartesian itu adalah salah satu dari 3 sistem koordinat yang nanti akan sering dipakai di dalam penyelesaian masalah medan elektromagnetik ya. Dalam sistem koordinat kartesian ya, yaitu adalah memiliki atau menjabarkan atau menjelaskan sebuah vektor.
Jadi secara akurat nanti vektor ini direpresentasikan dalam sebuah sistem koordinat kartesian ya, yaitu apa nilai-nilai yang akan dimasukkan dalam sebuah sistem koordinat kartesian, yaitu magnitudo ya, ada 3, yaitu magnitudo, arahnya, dan sudutnya. Jadi ada 3 hal di dalam sebuah sistem koordinat kartesian untuk menganalisis masalah medan elektromagnetiknya nantinya. Ya, di situ bagaimana magnitudonya, bagaimana arahnya, dan bagaimana sudutnya. Atau sudut ini adalah mewakili dari proyeksi, dan komponen-komponen vektornya. Jadi vektor itu nanti memiliki komponen-komponen vektor ya. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sudut ini adalah bagaimana proyeksi sebuah sudut dalam sebuah sistem koordinat kartesian ya. Tentunya untuk mewakili apa sistem koordinat persegi atau sistem koordinat kartesian, apa notasi yang bisa dipakai? Notasinya adalah 3, yaitu x, y, dan z. Dimana sistem koordinat kartesian ini menggunakan basisnya ya, menggunakan aturan tangan kanan ya. Di fisika dasar sudah diulas juga bagaimana sistem koordinat tangan. Bagaimana contoh gambar visualisasinya? Nah, visualisasinya adalah seperti ini. Nah, ini memiliki arah vektornya. Di sini ada sumbu x dan sumbu y dan sumbu z. Nah, aturan tangan kanan adalah bagaimana? Aturan tangan kanan adalah seperti ini. Jadi mewakili arah seperti ini. Sistem koordinat persegi aturan tangan kanan, di mana jempol ini mewakili notasi sumbu z, telunjuk mewakili notasi x, dan jari tengah menunjukkan notasi y. Bagaimana kalau aturan tangan kiri? Nah, ini kan aturan tangan kanan tuh. Aturan tangan kanan. Bagaimana kalau aturan tangan kiri? Aturan tangan kiri ya tinggal dibalik saja arah. Saya beri notasi arahnya dengan warna yang berbeda. Ini aturan tangan kiri. Baik, saya lanjutkan. Jadi di dalam sebuah sistem koordinat kartesian ya, di dalam sebuah sistem koordinat kartesian, di situ dinyatakan oleh koordinat x, y, dan z yang saya gambarkan seperti ini, x, y, dan z, di mana masing-masing itu adalah secara berurutan adalah jarak dari titik pusat adalah 0. Titik pusat 0,0,0. Saya tulis dengan O ya, dari pusat titik O ke perpotongan garis-garis tegak lurus ya. Saya katakan garis-garis tegak lurus. Garisnya apa saja? Yang ini yang saya beri arah dengan tanda hijau ya. Ini adalah garis-garis yang tegak lurus dengan bidangnya masing-masing. Yang titik X adalah tegak lurus dengan sumbu X, yang sumbu Y tegak lurus dengan Y, Z dengan sumbu Z. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya di sini tegak lurus, jadi perpotongannya adalah di sini. Ini sembarang titik ya, misalkan X, Y, Z. Kita tidak tahu notasinya seperti apa. Nah, nanti ini adalah mewakili dengan angkanya ya. Kalau di dalam sistem koordinat kartesian ya, semua unsur-unsur X, Y, dan Z adalah bilangan ya. Jadi bilangan itu artinya misalkan tidak ada sudutnya. Nah, nanti misalkan ada perpotongan, contohnya aja ya, 3,3,1. Nah, di sini bisa mewakili dalam masing-masing X, Y, dan Z. X-nya memiliki nilai perpotongannya adalah 3, Y-nya bernilai 3, Z-nya bernilai 1. Dimana kalau di titik tengahkan seperti ini menjadi titik X,
Y, Y, Z. Nah, jadi cukup bisa dipahami bahwa di dalam merepresentasikan koordinat kartesian, masing-masing ini memiliki arah yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana jumlah diferensialnya. Jadi ada operasi matematika diferensial atau turunan atau cukup diferensial saja. Jadi diferensial itu adalah sebuah perbesaran atau penambahan sebuah besaran. Besaran itu bisa skalar dan vektor tadi, yaitu dengan jumlah yang sangat kecil akan mendekati sampai nilainya 0 ya. Ditulis dengan huruf, notasinya adalah D di depan. Jadi huruf D di depan simbol besarannya. Contoh misalkan diferensial dari koordinat X yaitu apa? Panjang L, luas S, dan volume E. Misalkan kalau koordinat itu adalah X, ini dx, kalau panjang adalah dl, kalau luas adalah ds, dan kalau volume adalah d. Ya, ada dx.